Bentar. Pak Cep dulu mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa menjelaskan. Saya ulang lagi pertanyaan pertama. Saya ulang lagi Pak Cep ya. Apakah Siap, Pak. bantuan KKG itu akan didapatkan oleh semua KKG potensial? Misalnya ini di kecamatan dari Blitar misalnya ada 15 potensi KKG. Apakah semuanya akan dapat? Monggo. Oke, saya menyampaikan tapi bukan dalam hal nanti ada kayak kebijakannya kayak ada nego atau apa, saya belum bisa mengatakan itu karena kami hanya yang membaca dari POM dan Juknis KKGM-GMP. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide saya ini, informasi yang akan mendapatkan KKG MI itu adalah guru kelas, terutama 3 dan 4. Jadi nanti arahan dari konsultan World Bank kemarin, nanti sebaiknya untuk prioritas guru kelas nanti bisa dibikin kelompok kelas 3 dan 4, karena memang materinya yang sesuai adalah untuk guru kelas 3-4. Kalau di Kabupaten Bapak ada 10 kecamatan, maka 10 kecamatan itu akan mendapat masing-masing 1 untuk KKG guru kelas 3-4 tadi. Fokusnya memang materi kelas menengah ya, kalau dibilang awal ya enggak, kelas 3 dan 4. Karena ini sebenarnya targetnya adalah untuk program aksi, supaya nanti program aksi akan terlihat dalam waktu 1 tahun, 2 tahun mendatang akan terlihat bentuknya. Oh, ini belum share screen ya? Saya belum ya, mohon maaf, saya nggak kelihatan. Share screen 2. Mohon maaf, saya tadi ngomong nggak keluar. Oke, keluar ya, Pak Ibu? Ya, jelas. Oke, saya besarin dikit. Oke, jadi saya ulangi tadi, yang mendapat hibah adalah MI, tiap kecamatan insya Allah masing-masing 1, dengan jumlah sekitar 15 juta, dapat 2 kali periode. Jadi mungkin 2021 dapat, 2020 sebentar, 2023 berikutnya akan dapat, karena bantuan hibah itu nggak bisa dalam setiap tahun, dan ini juga akan melihat keaktifan. Kalau selama tidak diberikan hibah akan bagus, maka dia akan dilanjutkan. Menanggapi kalau MI-nya banyak dalam satu kecamatan bagaimana? Iya, memang dipecah saja, karena kalau terlalu banyak juga nggak efektif. Keanggotaan MI itu memang harus tidak boleh double counting diikut di beberapa KKG MI yang lain. Jadi harus dia ada minkalnya seperti itu ya. Tetapi saat melakukan pelatihan dibolehkan anggota dari KKG sebelah atau tetangga sebelah itu diikutkan saat pelatihan, dibolehkan sekali, sangat disarankan. Jadi memang yang mendapat hibah memang akan 1 saja per kecamatan, tetapi perkiraan saya menurut hitung-hitungannya, karena perhitungan dari Pak Konsulan Perencana awal adalah setiap satu Indonesia adalah 5.000 kecamatan yang akan mendapat. Tetapi perkiraan saya di daerah Indonesia Timur atau Barat yang agak kurang kecamatan madrasahnya itu tidak akan mendapatkan kuota, sehingga ada kemungkinan bisa lebih dari 1, ada kemungkinan, tapi saya tidak membuka janji, tetapi perkiraan saya, hitungan dengan saya, dari 5.000 sasaran kecamatan yang akan disasar ke depan, kemungkinan di Indonesia Timur banyak yang kecamatan kosong, sehingga akan ada sisa yang bisa ditampilkan. Sehingga yang terpenting adalah jangan mengepaskan dengan kecamatan itu atau mempunyai jago yang kita arahkan ke jagonya sehingga cuma 1. Ada kemungkinan nanti kecamatan atau kabupaten itu enggak semua akan di luar Jawa, enggak akan semua dapat gitu Pak ya. Jadi harapan saya itu yang jangan dijagokan, kalau bisa ya memang kita mau merubah ini sistematis, ada warna kuning di bawahnya. Program ini dikembangkan untuk semua komunitas. Jadi tidak hanya kita menyambut hibah dari Bapem pemerintah melalui loan-nya World Bank, tapi
Kita harapkan nanti kalau kita punya sesuatu, kita akan mencarikan jalan untuk yang sama untuk mapel-mapel yang lain. Untuk MTS memang ada sedikit mungkin klarifikasi. Memang di POM-nya memang termunculkan cuma 3 ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Cuman perkiraan saya dari hitung-hitungan ada 1 mapel yang belum masuk. Kemungkinan itu IPA karena disebutkan itu UN. Dan UN IPA juga masuk di AKG. Jadi ada kemungkinan di POM-nya itu tidak tertulis atau kurang lengkap tertulis, tetapi ada kemungkinan saya merahin IPA di POM-nya tidak muncul, di penjelasan manualnya tidak muncul, tetapi perkiraan saya AKG ada, itu ada, jadi siap-siap yang IPA juga mulai mendaftar, jangan sampai nanti saat hari hanya malah tidak mendapatkan. Jadi itu saja dari saya, tambahannya mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi harapan saya sebisa mungkin, sebanyak mungkin setiap kecamatan kalau dipecah silahkan dipecah, jangan dijagokan kecuali memang hanya 1 silahkan, atau ya terserah kebijakan masing-masing, saya nggak bisa mengarahkan, tetapi harapan saya terutama untuk guru kelasnya guru kelas 3 dan 4. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mungkin bisa sambil saya mungkin ada yang kurang, kita jawab berikutnya mungkin. Monggo ya. Pak. Terima kasih Pak Cip atas ininya. Pak Suprat mungkin menambahkan ini yang mungkin saya tambahkan. Monggo. Pilot project dari World Bank ini. Sebelumnya kami bersama inovasi itu sudah berpikir bagaimana memberi penguatan kepada MGMP dan KKG itu semasif mungkin dan semua mata pelajaran, terutama legalitasnya sama orientasi ke depannya, yaitu masalah program dan cara-cara bagaimana membuat proposal. Harapan kami, meskipun tidak mendapatkan hibah ini, kalau sudah eksis, insya Allah banyak yang bisa kita lakukan dengan kerjasama dengan pihak lain. Insya Allah ma'ari Majelis Dasmen, ya, atau pihak-pihak CSR yang lain, itu akan bisa share dengan kita untuk penguatan kapasitas itu dan kompetensi itu. Kalau kita memang sudah eksis dan mampu menunjukkan bahwa itu akan mempunyai nilai yang bermakna bagi pengembangan mutu pendidikan kita. Itu awalnya. Tetapi karena ada program yang kemarin hari Jumat itu ada rapat bersama, dan itu sudah ditentukan dari Jakarta, yang awalnya kami hanya berpikir kompetisi, ayo kompetisi Jawa Timur harus mampu memberikan yang terbanyak dalam berkompetisi ini. Begitu awalnya, tetapi karena sudah dipatok semacam ini, maka kami harus memenuhi sampai dengan akhir Oktober itu yang dipatok itu. Tetapi untuk beberapa kecamatan tadi atau beberapa MGMP mata pelajaran itu melebih dari 1, silakan. Tetap aja, tapi kami diberi tembusan nanti. Sehingga sewaktu klik nanti itu enggak hanya klik ke Jakarta saja, tapi nanti ada format yang akan kita buat, kliknya juga ke Jawa Timur. Jadi kami bisa memantaunya. Nah, harapannya ke depan itu tadi, kami bisa menguatkan dan memfasilitasi supaya eksis semua KKG MGMP yang ada di Jawa Timur itu. Umpamanya Lamongan yang madrasahnya banyak, bahasa Indonesia enggak hanya 1. Bahasa Indonesia untuk alia itu bisa lebih dari 1 MGMP. Jember yang maunya tadi minta dipatok 1 tadi, enggak usah. Bila perlu ada 2, ada 3, enggak apa-apa. Itu jauh lebih kompetitif satu dengan yang lain. Dan saya yakin biasanya teman-teman itu mentalitas untuk kolaborasi dan sharing itu kuat karena sudah terbina di dalam forum yang selama ini. Saya yakin siapapun yang mendapat itu dia mau berbagi dengan yang lain
supaya mempunyai nilai maslahah yang lebih luas dan lebih banyak dari apa yang rezeki yang dia dapatkan itu. Dan selama ini selalu begitu, karena itu kita selalu eksis dan selalu berkembang. Itu harapan saya dari pendataan ini. Jadi mohon pendataan ini, contoh-contohnya juga sudah ada di Juknis, membuat SK, ya, terus tadi itu aplikasi juga sudah jelas, ya. Ini benar-benar baru, karena itu mohon keterlibatan semua pihak untuk mendukung supaya ini bisa memenuhi tuntutan Jakarta. Terima kasih. Nambah sedikit. Terima kasih, Bapak Subrat. Boleh, ya. Boleh. Ya, saya garis merahi dulu ya, mungkin bahwa dalam waktu dekat ini yang dipentingkan datanya yang masuk dulu. Proposal belum. Proposal nanti akan ada Juknis, penyusunan proposal dalam waktu dekat akan muncul proposalnya. Jadi jangan dipikirkan proposalnya dulu. Iya, enggak, penting data, data Pak. Betul. Datanya data dulu. Jadi, lewat aplikasi itu sama SK sebanyak itu mungkin, yang paling betul. penting sampai dengan akhir Oktober ini. Ya, ada kemungkinan di kabupaten atau kecamatan di luar Jawa itu tidak terserap, ada kemungkinan besar, sehingga itu akan lari ke daerah-daerah yang sudah datanya mapan. Itu saja. Jadi tambahan dari saya, mohon jangan mengepaskan satu kabupaten satu karena itu tadi kecamatan satu, tapi biarkanlah berkembang. Nanti proposalnya akan dinilai mana yang bagus. Kemudian juga siapa tahu ada limpahan dari kecamatan, kabupaten di luar Jawa yang memang tidak bisa menyerap, kita bisa lebih banyak. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak berdua, Pak Cip dan Pak Suprat. Saya akan bacakan lagi 3 pertanyaan lanjutan. Ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu. Jadi nanti 3 pertanyaan ini yang terakhir. Yang pertama terkait dengan dari Bapak Muhammad Zainuri dari Kabupaten Malang. Apakah MGMP, Pokjawas, KKM yang selama ini ada harus ditata ulang jika tidak sesuai dengan Juknis? Itu yang pertama. Saya ulangi, apakah MGMP, Pokjawas, KKM yang selama ini sudah ada harus ditata ulang jika tidak sesuai dengan Juknis? Itu yang pertama. Yang kedua, dari RA, tadi mana RA? Maaf. Yang kedua dari RA terkait dengan apakah pembentukan KKG sampai level kecamatan juga berlaku untuk RA? Dan apakah bantuan ini akan ada juga untuk RA? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, terkait dengan dari Pak Yunan Abadi, pertanyaannya terkait dengan, kepada Bapak Kabid Penma ditujukannya. Yang pertama, terkait pejabat penilai dan atasan pejabat penilai pada PPK ASN Kemenak atau pengawas madrasah, mohon penjelasan tentang penyamaan persepsi pejabat penilai dan atasan pejabat penilai untuk wasmat, mungkin pengawas madrasah ya, karena di lapangan masih ada sebagian yang belum memahami. Yang kedua, dari Pak Yunan, penilai guru in passing atau non PNS, bagaimana regulasinya? Karena guru in pass saat ini saatnya nanti juga harus mengikuti proses kenaikan sama seperti guru PNS. Ya, monggo Bapak narasumber bisa menambahkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Saya mungkin Pak Jupri ya. Silakan Bapak Fahmi. Pertama terkait dengan pertanyaan tadi dari pengawas yang bertanya seputar pejabat penilai dari ini ya, dari pengawasnya ya. Itu kan pernah ada edaran Pak ya, pernah ada edaran dari kami yang menegaskan bahwa pejabat penilai untuk SKP, apakah itu guru PNS, apakah itu kepala madrasah yang PNS ataupun pengawas madrasah, itu sudah jelas Pak. Jadi
tertulis di situ secara berjenjang. Jadi saya kira pejabat untuk penilai SKP untuk pengawas madrasah dalam hal ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu yang sudah tertuang secara resmi di dalam edaran Dirjen Pendis kami, Pak. Mohon itu bisa dipedomani. Nah, adapun untuk guru non-PNS yang sudah berstatus in passing, ini memang pernah ada wacana sekitar tahun 2014 lalu, karena mengacu kepada Permendikbud waktu itu ya, guru-guru non-PNS di sana yang sudah menyandang status in passing, itu pernah ada rencana untuk dinilai angka kreditnya. Nah, sampai dengan hari ini, kami juga sudah bersinergi dengan teman-teman di Kemendikbud. Kebijakan itu masih belum ditindaklanjuti lagi secara lebih lanjut. Jadi untuk guru non-PNS yang sudah terima in passing, sampai dengan hari ini kebijakan penilaian angka kredit itu masih belum dilakukan. Intinya seperti itu. Untuk in passing yang akan kita lakukan di tahun 2021 nanti, itu perlu dipahami bahwa ini bukan pembukaan kuota baru. Jadi kuota in passing itu tidak ada, Pak. Jadi sebenarnya kami hanya akan menyelesaikan beberapa data guru non-PNS yang sudah sertifikasi namun belum sempat memiliki SK in passing ketika kami melakukan rekon data tahun 2017 lalu. Nah, itu yang akan kami prioritaskan untuk penetapan SK in passing-nya di tahun 2021 nanti. Kami akan mengkaji lebih lanjut mungkin nanti dengan beberapa pihak terkait ya, karena guru non-PNS yang sudah statusnya in passing ini kan memang secara kesejahteraan mereka sudah menerima tunjangan setara dengan gaji pokok PNS, dan tentunya ini nanti akan kami kaji kembali dan kami akan siapkan perangkat regulasinya seperti apa untuk bisa mensikapi pola angka kredit bagi guru-guru non-PNS yang sudah terima SK in passing. Berikutnya mungkin perlu dipersiapkan juga sampai dengan saat ini penilaian capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru non-PNS yang sudah terima in passing itu supaya dipacu betul, mereka tidak sama aja dengan guru non-PNS yang belum in passing gitu ya. Jadi mungkin adalah treatment-treatment yang mungkin bisa diperkuat secara administrasi tugas kepada guru-guru non-PNS yang sudah terima SK in passing supaya mereka secara level memang itu udah harusnya sama dengan guru-guru yang berstatus sebagai guru PNS. Kemudian terkait dengan usulan tadi, apakah memang ada ada KKG MGMP yang memang saat ini sudah terdata dan perlu dilakukan penyesuaian kembali secara tata kelolanya. Saya kira inilah waktunya, Pak, jangan ditunda lagi. Jika memang kemarin ada struktur KKG MGMP yang pernah menerima bantuan di tahun 2019 dengan anggaran dari APBN, tentunya ini harus disesuaikan lagi dengan POM yang ada di tataran World Bank. Jadi saya kira format pendataan yang sudah dipersiapkan oleh Pak Cipto itu nanti bisa sepenuhnya insya Allah akan sesuai dengan POM yang diharapkan oleh teman-teman dari World Bank. Mungkin secara teknis teman-teman bisa menyesuaikan update ataupun struktur yang ada. Jadi jangan dirombak secara keseluruhan, mungkin ada beberapa komponen yang perlu mengalami penyesuaian sedikit supaya itu bisa inline dengan kebijakan penyampaian Blue Green nanti yang mana ini anggarannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Mungkin itu Pak Jupri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah menjawab 2 pertanyaan Bapak ya. Nah, tinggal 1 pertanyaan mungkin terkait dengan RA. Apakah RA juga akan mendapatkan bantuan? Ya, Pak, monggo Pak. Ya, jadi yang mungkin Pak Cip, ya, maaf Pak Cip, mungkin sekali
Bahkan ketika terkait dengan SK, ketika itu gabungan dua wilayah gitu ya, Kabupaten A dan B misalnya lintas, itu siapa yang harus mengeluarkan SK mungkin ditambahkan sekalian. Siap. Oke. Jadi ini penerima hibah untuk komunitas itu karena memang kita ingin meningkatkan pengawas. Jadi yang kayaknya mendapat prioritas itu pengawas. Makanya pengawas ini kayaknya perlu bergembira, tetapi juga harus menyiapkan diri untuk ditingkatkan. Yang memang kita sangat concern sekali selama ini memang pengawas jarang mendapatkan pelatihan dan apapun langsung ke guru atau camat. Nah ini Pak Jawas sih mendapat banyak. Jadi nanti Pak Jawas kabupaten dan Pak Jawas provinsi itu akan mendapatkan masing-masing satu dikalikan 2. Untuk KKM mohon maaf RA juga belum masuk. Yang ada KKM itu MI, MTS, MA hanya diberikan untuk setiap kabupaten kota hibahnya KKM-nya itu. Jadi ini juga agak kalau KKM ini memang agak ribet, kalau satu kabupaten kota kayaknya bisa lebih dari 7 atau 8 ini ya. Nanti bisa didaftarkan aja sementara karena memang KKM ini distrukturisasi ulang, jumlahnya juga dibatasi 10 sampai 30 kalau nggak salah seperti itu. Sehingga kenapa RA tidak dapat memang kelihatannya ya mungkin saya hanya berasumsi ini karena basic education kontraknya, sehingga yang mendapatkan adalah setara SD sampai SMP SMA. Jadi mungkin memang untuk pendidikan usia dini tidak bisa masuk, tapi jangan khawatir, kita akan mencarikan jalan Ibu, karena kami yakin RA ini sangat kuat, sangat tough, sangat ya bersemangat. Kita akan coba kita cari galikan untuk bagaimana ke depan RA juga kita bisa dorong seperti itu. Tapi untuk sementara ini memang belum ada dalam daftar seperti itu. Kemudian mengenai izin SK dari siapa? Jadi kalau wilayahnya di bawah wilayahnya pasti akan wilayah tersebut yang akan membuatkan SK. Sebagai contoh, apabila ada satuan pendidikan atau model kecamatan atau gabungan kecamatan atau kabupaten kota, ataupun rumpun kabupaten kota, ini jarang terjadi sih rumpun, itu yang membuatkan SK akan kemana kabupaten kota. Tetapi kalau sudah menyeberang gabungan kabupaten kota atau kelompok kabupaten kota atau provinsi itu mungkin di luar Jawa ya, dan mungkin bisa jadi KKG atau FGMP itu bisa jadi di level provinsi, karena modelnya kami adalah yang terbawah, yang terdekat, kalau nggak bisa naik terus ke level kecamatan, nggak bisa naik ke kabupaten dan seterusnya. Jadi RA ini termasuk mirip dengan MI, jadi modelnya juga guru kelas. Jadi nanti untuk KKG RA sangat mirip dengan KKG MI. Demikian dari saya, jadi semoga jelas, dan peran peran dari pengawas itu sangat dominan karena mengetahui mana lokasi madrasah yang terdekat, karena yang kita inginkan adalah organisasi guru yang terdekat yang memang real menyentuh akar pendidikan yang dekat, nggak terlalu jauh gitu, sehingga tolong dicarikan supaya itu benar-benar sesuai, kalau bisa sebisa mungkin seperti itu. Dan saya juga berpesan, kalaupun nanti ada selama transisi ini ada sesuatu administratif yang bisa membahayakan, tolong dikonfirmasi dulu supaya nanti saat transisi ke regulasi baru ini ada misalnya ada sesuatu yang bisa bersinggungan dengan sesuatu yang administratif yang agak itu, mungkin tolong disampaikan lebih awal supaya kita transisinya smooth gitu ya. Terima kasih sebelumnya dari teman-teman tanya jawabnya. Terima kasih Pak Cip. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu MC untuk tanya jawab, saya kira cukup, dan kepada Ibu MC. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Juprianto, Pak Cipto, dan Pak Sukat. Dan baik Ibu yang kami hormati, selanjutnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Wafi. Monggo Pak Wafi.
Baik, saya pikir semua sudah tercover pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Pak Kabid ingin memberikan closing statement atau arah. Bapak, Mohon maaf, Pak Pak. Wafi menyampaikan RTL. Oke, Pak Wafi menyampaikan RTL, Pak. Oke. Oke. Monggo Pak Wafi. Apakah Pak Wafi off atau tidak di depan mungkin? Belum saya unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, sudah masuk. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak Kabid, para narasumber, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur, Pak Adri dan kawan-kawan jajaran inovasi Jawa Timur, Kasipenma, Pok Jawas, kelompok kerja madrasah dan hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Di sesi tanya jawab tadi saya tambahkan sedikit sebelum saya ke rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Jadi ada yang belum terjawab tadi karena ada hubungannya dengan Tendik, dengan seksi Tendik. Jadi semuanya harus dibuatkan SK baru dengan organisasi dan masa jabatan yang baru. Sesuai dengan Juknis yang disosialisasikan pada tanggal 6 sampai 7 Oktober dengan peserta yang sama, hanya bedanya sekarang ada Kasipenma. Jadi dan sampai saat ini belum ada yang resmi seperti yang disampaikan para narasumber, belum ada keputusan Dirjen yang sudah ada nomornya, jadi kami masih menunggu. Dan insya Allah sudah kami siapkan juga aplikasi untuk kepengurusan Pok Jawas dan KKM seperti yang disampaikan oleh Pak Cipto tadi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, dari paparan narasumber dan sesi tanya jawab pada webinar diseminasi regulasi PKB dan penguatan kelembagaan komunitas PKB, dapat kami buatkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut. Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota diharapkan bisa memberikan instruksi yang pertama untuk jenjang MI, yaitu KKG khususnya di kelas 3 sampai 4. KKG per kecamatan atau gabungan kecamatan yang terpilih mengirimkan SK Kementerian Agama, pengurus dan keanggotaannya, ADART, penyusunan program, NPWP, dan buku rekening. Setiap kecamatan atau gabungan kecamatan mengirimkan satu proposal yang tadi disampaikan oleh Pak Cip, nanti jenisnya akan ada tersendiri, proposal PKB untuk jenjang MI dengan fokus KKG, ini ada fokusnya Pak, jadi tidak semua KKG. Jadi KKG dengan fokus literasi, numerasi, atau sains. Dipilih salah satu ini. Proses penyusunannya didampingi pengawas pembina kecamatan berdasarkan nilai AKG terendah sebagai sebagian besar guru. Yang pelaksanaan AKG-nya nanti akan dilaksanakan di awal November ini. Yang keempat, proposal PKB telah dilakukan seleksi dan kompetisi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten bersama pengawas di wilayah kecamatan tersebut. Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memberikan instruksi untuk jenjang MTS. Yang pertama, MGMP yang terpilih telah memiliki SK, pengurus dan keanggotaan, ADART, rencana program, NPWP, dan buku rekening. Yang kedua, di tingkat kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota, setiap MGMP kabupaten mengirimkan satu proposal PKB untuk bahasa Indonesia
bahasa Inggris, dan matematika. Tadi disampaikan oleh Pak Suprat ini. Yang ketiga, proses penyusunannya didampingi oleh pengawas bidang ilmu atau rumpun berdasarkan nilai rata-rata AKG terendah sebagian besar guru. Yang keempat, program PKB telah dilakukan seleksi dan kompetisi di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten Kota atau gabungan kabupaten kota bersama koordinator pengawas MTS Kabupaten Kota. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota diharapkan memberikan instruksi untuk jenjang MA. Yang pertama, MGMP terpilih telah memiliki SK, pengurus dan keanggotaan, ADART, rencana program, NPWP, dan buku rekening. Di tingkat kabupaten kota, setiap MGMP kabupaten mengirimkan satu proposal PKB untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan BK. Yang ketiga, proses penyusunannya didampingi oleh pengawas bidang ilmu atau rumpun berdasarkan nilai rata-rata AKG terendah sebagian besar guru. Yang keempat, proposal PKB telah dilakukan seleksi dan kompetisi di tingkat kabupaten atau kota yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota bersama koordinator pengawas MA Kabupaten Kota. Berikutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memberikan instruksi untuk kelompok kerja madrasah, mulai dari KKMI, KKMTS, KKMA di tingkat kabupaten kota. Yang pertama, KKM telah memiliki pengurus SK pengurus dan keanggotaan, ADRT, rencana program, NPWP, dan buku rekening. Di tingkat kabupaten kota, setiap KKM di kabupaten kota mengirimkan proposal PKB. Yang ketiga, proses penyusunan proposal didasarkan pada nilai rata-rata AKK terendah dari sebagian besar kepala madrasah didampingi oleh pengawas madrasah pembina. Proposal yang keempat, proposal PKB telah dilakukan seleksi dan kompetisi di tingkat kabupaten kota yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota bersama koordinator pengawas madrasah kabupaten kota sesuai jenjangnya. Masih untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota diharapkan memberikan instruksi untuk kelompok kerja pengawas madrasah atau Pokjawas madrasah. Satu Pokjawas madrasah. Yang pertama, Pokjawas tingkat kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota telah memiliki SK, pengurus dan keanggotaan, ADART, rencana program, NPWP, dan buku rekening. Jika gabungan kabupaten kota, maka SK-nya diterbitkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama. Di tingkat kabupaten kota, setiap Pokjawas madrasah mengirimkan satu proposal PKB. Yang ketiga, proses penyusunan proposal didasarkan pada nilai rata-rata AKP terendah dari sebagian pengawas madrasah, didampingi oleh koordinator pengawas madrasah dari setiap jenjang. Berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan atau menerbitkan SK pendirian KKG, MGMP, atau MGBK sesuai kewenangannya. KKG, KKM, Pokjawas, gabungan kabupaten kota. Jadi yang gabungan diterbitkan oleh Kanwil. Yang kedua, melakukan pembinaan penentuan materi agar merata di setiap kabupaten kota. Yang ketiga, mengembangkan dan penguatan tim penjamin mutu, mengawal pelaksanaan, dan tim monitoring dan evaluasi. Kemudian upload dokumen terakhir dibatasi pada bulan Oktober 2020. Diharapkan juga ini perlu ada WA Group PKB antar kantor Kemenak Kabupaten Kota dengan Kanwil Kemenak untuk koordinasi program. Demikian rekomendasi dan tindak lanjut dari webinar siang ini. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf.
Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Wafi, dan berikutnya closing statement dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Monggo kepada Bapak Muhammad Syamsuddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang masih setia untuk mengikuti kegiatan webinar ini sudah selesai. Namun sebelum kami menyampaikan closing statement, perlu kami tambahkan. Yang pertama dari Pak Yumnan Abadi, Kabupaten Trenggalek tadi, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi, bahwa surat edaran Dirjen tentang pejabat penilai dan atasan penilai SKP guru dan teknik madrasah itu sudah kami kirimkan ke kabupaten kota. Mohon untuk para Kasipinma dan para pengawas untuk mensosialisasikan. Itu sudah saya kirim tanggal 3 Juli 2020. Bahwa untuk pengawas madrasah itu pejabat penilainya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama, bukan Kapok Jawa sebagaimana yang selama ini berjalan. Jadi yang menilai pejabat penilai adalah Kan Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian atasan dari pejabat penilai yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi itu sudah jelas di edaran Dirjen Pendis tanggal 23 Juni yang sudah kami tindak lanjuti ke Kapko pada tanggal 3 Juli 2020. Kepala Min atau MIS dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Kantor Kemenak. Ini hanya untuk PNS, sementara tadi yang tanyakan untuk impasing bagaimana, ini masih akan direncanakan. Jadi PNS itu tergantung kepada satminkalnya. Kalau guru PNS itu di MIS, satminkalnya Min negeri, maka pejabat penilainya adalah Kepala Min. Kemudian atasan pejabatnya adalah Kakang Kemenak. Kalau guru PNS itu di MIS, satminkalnya akan Kemenak, maka pejabat penilaian adalah Kasipinma Kabupaten Kota dan atasan pejabatnya adalah Kakang Kemenak. Demikian seterusnya. Jadi bisa dilihat lebih jelas di edaran itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini kesempatan tadi ada dari Pak Zainuri mungkin bahwa KKM yang belum sesuai dengan Juknis bagaimana? Idealnya memang harus disesuaikan dengan Juknis. Karena saat inilah kesempatan para Kasipinma Kapko ini untuk menata KKM yang selama ini tujuan KKM itu adalah supaya efektif, efisien, berarti harus memperhatikan jarak, kedekatan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan madrasah. Nah, sementara ini kadang-kadang ada KKM 1 itu anggotanya nyebar di beberapa KKM, jaraknya lebih jauh gitulah. Ini kesempatan tunjukkan bahwa ini adalah Juknis yang harus kita ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya sebagai closing statement, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang masih mengikuti hingga selesai. Ada 7, ada Pak Juedi dari Sumeneb, Pak Mutakin, Magetan, Pak Barozi, Kabupaten Mojokerto, Pak Markus, Kabupaten Gresik, Pak Sun Haji, PLT Kabupaten Lamongan, Pak Kirom dari Kabupaten Bondowoso, dan Pak Masmud dari Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih karena ini adalah merupakan satu kebutuhan kita bersama, dan juga terima kasih kepada tim Inovasi Jawa Timur yang telah mendampingi dalam kegiatan webinar ini, bahwa kegiatan sosialisasi regulasi penguatan komunitas PKB kali ini cukup lengkap, mulai dari regulasi yang tadi sudah kita dengar bersama, mulai filosofisnya, kemudian prinsip, strategi, dan tahap-tahapannya sudah cukup gamblang, termasuk dalam penguatan komunitas PKB. Dari peserta ini juga semuanya sudah hadir, mulai dari Kepala Kantor, Kasipinma, KKM, Pokjawas, KKG, MGMP. Dengan harapan ini nanti dengan memahami filosofi dan prinsip-prinsip dalam PKB inilah implementasinya akan di lapangan nanti akan dapat kita lakukan dengan baik dan mudah. Intinya bahwa PKB itu adalah kebutuhan kita bersama. Oleh karena itu kami berharap dengan tujuan PKB itu dapat dijalankan
secara bertahap, berkelanjutan, dan terus-menerus. Ada atau tidak adanya bantuan. Kami menganggap bahwa adanya Block Grant ini adalah sebuah stimulus, ya. Dan terima kasih sekali kepada World Bank yang telah memberikan stimulus dan motivasi bagi kami, dan harapan kami nanti ini akan berlanjut dan berjalan secara terus-menerus sebagai saya anggap sebagai motivasi lah bagi kami dari adanya stimulus ini. Jadi KKM itu ya kami harapkan ada berjenjang, ya. Kalau bisa tidak hanya satu kabupaten, tetapi MI, MTS, MA, MA itu ada di setiap kabupaten. Barangkali itu mungkin perlu dipikirkan ke depan pada oleh World Bank barangkali. Saya kira itu. Terima kasih semuanya, dan terima kasih semuanya sudah tuntas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kemudian pada kita sekalian dalam rangka untuk membangun madrasah yang hebat bermartabat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi regulasi dan penguatan komunitas program keprofesian berkelanjutan hasil kerjasama dari inovasi dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta dan tim inovasi atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupri, Pak Cip. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kabit, makasih. Pak Wafi, Pak Kanwil, Mbak Isnawati. Semuanya. Terima kasih Pak Supra, Pak Bahru juga, Pak Supra. Terima kasih. Terima